rapat paripurna hari ini dibatalkan pemirsa karena forum belum terpenuhi. 267 anggota DPR bolos lagi. Sidang paripurna cuma hadir 48 orang. Ini mereka pada ngapain nih kira-kira, kok nggak ikut sih? Masa sidang paripurna DPR hari ini yang bolos sampai 267 orang, guys? Teman-teman, mari kita bicara jujur. Dari lebih dari 500 anggota DPR, ada 200 lebih anggota yang absen dalam rapat paripurna membahas RUU perampasan aset. Rapat penting. Rapat yang menentukan apakah uang rakyat bisa kembali atau tetap jadi mainan koruptor. Pertanyaan sederhana, kok bisa ratusan orang absen? Rapat sepenting ini malah milih izin. Ironi bukan? Indonesia ini negeri kaya raya. Orang luar menyebut kita Zamrud Khatulistiwa. Tanah subur, laut luas, tambang emas, batu bara, nikel, energi terbarukan, semuanya ada. Tapi lihat rakyatnya. Masih banyak yang susah makan. Masih banyak anak putus sekolah. Masih ada ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas tanpa fasilitas memadai. Indonesia seperti oasis di tengah gurun, tapi airnya dikuasai segelintir orang. Rakyat cuma bisa menatap. Kaya sumber daya, tapi miskin kesejahteraan. Ironi yang menampar wajah kita semua. Dan akar dari semua ini jelas, korupsi. Korupsi bukan sekadar maling uang. Korupsi itu pembunuh perlahan. Uang yang seharusnya untuk rumah sakit, lenyap. Uang untuk sekolah, bocor. Uang untuk gizi anak bangsa, entah di mana. Akibatnya rakyat sakit tidak bisa berobat. Sekolah jadi mahal. Anak-anak kekurangan gizi. Korupsi itu sama bahayanya dengan narkoba, sama bahayanya dengan terorisme. Bedanya narkoba bikin mati cepat, korupsi bikin mati pelan-pelan. Jadi kalau DPR serius, jangan lagi ada rapat sembunyi-sembunyi, jangan ada deal di hotel, jangan ada bisik-bisik di belakang rakyat. Buka semua ke publik. Rakyat berhak tahu. Kalau benar DPR dan pemerintah berpihak pada rakyat, buktikan di sini. Sahkan RUU perampasan aset, jalankan dengan tegas, jangan pilih kasih. Kalau masih ragu-ragu, rakyat akan ingat. Rakyat tidak akan lupa. Ingat, negeri ini milik rakyat. Tanpa rakyat, DPR tidak ada. Tanpa rakyat, pemerintah tidak ada. Kalau rakyat diam, koruptor pesta. Kalau rakyat bersuara, koruptor ketakutan. Netizen di media sosial, mahasiswa turun ke jalan, ibu-ibu ngomel di pasar, semua itu suara rakyat. Jangan remehkan. Kadang suara rakyat kecil jauh lebih lantang daripada mikrofon politisi Senayan. Tapi mari kita jujur, RUU ini bukan cuma soal hukum, ini juga soal politik. Ada partai yang bilang mendukung, ada yang setengah hati. Ada juga yang diam, pura-pura netral. Kenapa pura-pura? Karena kalau RUU ini lolos, aset hasil korupsi bisa disapu bersih. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli partainya apa. Itulah yang mereka takutkan. Karena di balik banyak politisi, ada oligarki. Segelintir orang kaya, pemilik modal, yang bisa mengatur partai, mendanai pemilu, bahkan mengendalikan pejabat. Kalau RUU ini disahkan, kantong mereka terguncang. Dan itu masalah besar buat mereka. Teman-teman, rakyat sudah terlalu lama dibohongi. Terlalu sering dijanjikan ini itu, tapi kenyataan nihil. Sekarang saatnya rakyat bersatu. Sekarang saatnya rakyat mengawal. RUU perampasan aset ini bukan sekadar pasal-pasal. Ini adalah pertarungan. Pertarungan antara rakyat melawan koruptor. Antara kepentingan publik melawan kepentingan oligarki. Jadi ingat baik-baik, Indonesia ini milik rakyat, bukan milik koruptor. Kalau DPR serius, buktikan sekarang juga. Kalau pemerintah serius, jalankan tanpa kompromi. Kalau partai politik serius, berhenti main dua kaki. Karena tanpa rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa mengguncang Senayan. Dan yakinlah, catatan rakyat lebih tajam daripada pisau politik manapun. Mari kita bicara pendidikan. Kita sering dengar jargon, pendidikan untuk semua. Faktanya, masih banyak anak yang putus sekolah. Kenapa? Karena biaya mahal, karena fasilitas minim, karena anggaran besar itu bocor di jalan. Dana pendidikan kita triliunan rupiah setiap tahun. Seharusnya cukup untuk buku gratis, guru digaji layak, sekolah punya gedung yang aman. Tapi kenyataannya, banyak sekolah roboh, banyak guru honorer digaji, sekadar cukup ongkos bensin. Banyak orang tua dipaksa bayar iuran tambahan. Ironi bukan? Yang kerja keras rakyat, yang nikmatin koruptor. Sekarang kita pindah ke kesehatan.
BPJS katanya solusi. Tapi apa yang terjadi? Rakyat antre berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk hak mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena anggaran kesehatan dikorupsi. Karena alat medis dikorupsi. Karena pejabatnya sibuk hitung proyek, bukan selamatkan nyawa rakyat. Dan yang lebih menyakitkan, pejabat yang korupsi kalau sakit langsung terbang ke luar negeri. Sementara rakyat yang bayar pajak antre di rumah sakit berdesakan. Pejabat maling bisa berobat di Singapura. Rakyat yang jujur menunggu giliran di kursi plastik rumah sakit daerah. Luar biasa ironinya, luar biasa menyakitkannya. Jangan lupa, korupsi juga merampas lapangan kerja. Dana proyek yang seharusnya dipakai untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, justru lari ke rekening pribadi. Kalau dana itu dipakai benar, bisa buka usaha baru, bisa ciptakan peluang kerja. Tapi karena dikorupsi, yang lahir justru pengangguran. Rakyat kehilangan pekerjaan, koruptor menambah properti, rakyat menjerit, koruptor pesta pora. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau DPR dan pemerintah benar-benar serius, kenapa butuh waktu selama ini? Kenapa rakyat harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan? Kalau jawabannya politik, berarti ada yang masih main-main. Kalau jawabannya teknis, rakyat tidak peduli. Rakyat cuma mau satu hal, uang mereka kembali, keadilan ditegakkan. Ingat, kalau rakyat diam, koruptor berpesta. Kalau rakyat bersuara, DPR dan pemerintah terpaksa bergerak. Suara rakyat itu senjata. Netizen di media sosial, mahasiswa di jalan, ibu-ibu di pasar, semua itu tekanan moral. Dan perlawanan ini bukan soal benci, bukan soal dendam. Ini soal hak. Hak untuk hidup layak, sehat, dan sejahtera. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa memaksa politisi sadar. Kekuasaan mereka bukan tanpa batas. Mari kita buka tabirnya. RUU perampasan aset ini bukan hanya soal hukum. Ini juga soal politik. Kenapa? Karena di balik setiap undang-undang selalu ada tarik-menarik kepentingan. Ada partai yang bilang mendukung, ada yang setengah hati, ada juga yang pura-pura diam. Kenapa diam? Karena mereka takut. Takut kalau RUU ini disahkan, aset hasil korupsi bisa disapu bersih. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli partainya apa, semua bisa kena. Itu yang bikin mereka gelisah. Itu yang bikin mereka mencari-cari alasan untuk menunda. Beberapa partai besar sudah bicara mendukung. Katanya mereka bersama rakyat. Katanya mereka siap mengawal. Tapi rakyat juga sudah paham pola lama. Depan bilang setuju, belakang sibuk lobi-lobi. Depan bicara soal kepentingan bangsa, belakang hitung-hitungan kursi dan dana politik. Ironi bukan? Partai yang seharusnya jadi corong rakyat, malah sering jadi corong kepentingan kelompoknya sendiri. Kalau benar-benar mau dipercaya, buktikan di sini. Jangan main dua kaki. Pilih bersama rakyat atau melawan rakyat. Dan jangan lupa, ada pemain besar yang tidak kelihatan. Namanya oligarki. Segelintir orang kaya, pemilik modal, yang bisa mendanai pemilu, membeli partai, bahkan mengatur pejabat. Mereka inilah bayangan di balik panggung. Selama ini mereka aman karena aturan lemah. Tapi kalau RUU perampasan aset disahkan, mereka juga bisa kehilangan kekuasaan. Bayangkan, aset yang selama ini mereka simpan rapi, bisa hilang dalam sekejap. Itu sebabnya ada yang gelisah, ada yang takut, ada yang ingin mengulur waktu. Kita semua tahu, 2029 tidak lama lagi. Partai sudah mulai pasang baliho, tokoh sudah mulai ancang-ancang. Nah, RUU perampasan aset ini bisa jadi batu ujian. Siapa yang berani berdiri di sisi rakyat? Siapa yang diam-diam menghambat demi donatur politik? Siapa yang benar punya integritas? Rakyat harus cerdas membaca. Jangan cuma lihat wajah di baliho, jangan cuma dengar janji di panggung. Lihat rekam jejaknya. Apakah mereka sungguh-sungguh mendukung pemberantasan korupsi? Atau hanya menjadikan isu ini sebagai komoditas kampanye? Teman-teman, mari kita simpulkan. RUU perampasan aset ini bukan sekadar dokumen hukum. Ini adalah pertarungan besar. Pertarungan antara rakyat melawan koruptor. Pertarungan antara kepentingan publik melawan kepentingan oligarki. Kalau DPR berani, sahkan segera. Kalau pemerintah benar-benar peduli, dorong dengan cepat. Kalau partai politik serius, berhenti bicara, buktikan dengan tindakan. Karena pada akhirnya, Indonesia ini milik rakyat.
bukan milik koruptor. Dan rakyat tidak boleh lagi hanya jadi penonton di panggung politik yang penuh sandiwara. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa mengguncang Senayan. Dan ingat, tanpa rakyat mereka bukan siapa-siapa. Teman-teman, mari kita ingat satu hal yang sering dilupakan para penguasa. Indonesia ini milik rakyat, bukan milik DPR. Bukan milik partai, bukan milik oligarki. Tanpa rakyat, kursi mereka kosong. Tanpa rakyat, partai mereka bubar. Tanpa rakyat, bendera mereka tidak pernah berkibar. Jadi siapa pemilik sah negeri ini? Rakyat, kita semua. Kalau rakyat diam, koruptor pesta. Tapi kalau rakyat bersuara, semua meja rapat bisa terguncang. Jangan remehkan suara rakyat. Sekarang kita hidup di zaman digital. Netizen bisa bikin isu jadi trending dalam hitungan menit. Mahasiswa bisa turun ke jalan dan menggetarkan jantung kekuasaan. Ibu-ibu di pasar bisa melontarkan omongan yang lebih tajam daripada debat di Senayan. Setiap suara berarti. Setiap komentar, setiap unggahan, setiap orasi, itu semua amunisi. Rakyat mungkin tidak punya uang miliaran untuk melobi, tapi rakyat punya jumlah, punya kekuatan kolektif, punya suara yang bisa memaksa perubahan. Tapi ada satu penyakit lama yang harus kita obati. Rakyat sering cepat lupa. Isu panas muncul, kita ribut sebentar, lalu hilang ditelan headline baru. Sementara politisi tersenyum lega. Kita tidak boleh lagi begitu, kita harus catat. Catat siapa yang mendukung RUU ini. Catat siapa yang menghambat. Catat siapa yang main dua kaki. Karena catatan rakyat jauh lebih berbahaya daripada pidato manis politisi. Catatan rakyat bisa menentukan 2029. Ingat teman-teman, tanpa rakyat, mereka bukan siapa-siapa. Kalau rakyat bersatu, DPR harus tunduk. Kalau rakyat kompak, pemerintah tidak punya pilihan selain mendengar. Dan kalau rakyat berani mengawal, undang-undang ini tidak hanya jadi tinta di kertas, tapi bisa jadi alat untuk mengembalikan hak kita. Hak untuk sekolah yang layak, hak untuk berobat dengan manusiawi, hak untuk bekerja dengan terhormat. Itu semua hak kita. Hak rakyat. Jadi mari kita tegaskan sekali lagi, Indonesia ini bukan milik koruptor. Indonesia ini milik rakyat. Kalau DPR serius, buktikan sekarang. Kalau pemerintah serius, jalankan tanpa ragu. Kalau partai serius, berhenti main dua kaki. Dan kalau rakyat serius, jangan diam. Jangan mudah lupa, jangan mau dibohongi lagi. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa jadi gelombang besar. Gelombang yang bukan hanya mengguncang Senayan, tapi juga membersihkan negeri ini dari maling berkedok pejabat. Teman-teman, mari kita bicara terus terang. Banyak keputusan politik di negeri ini tidak lahir dari ruang rapat DPR, tidak lahir dari naskah akademik, tapi lahir dari ruang gelap oligarki. Segelintir orang kaya, pemilik modal besar, yang bisa membeli partai, mengendalikan media, bahkan mengatur arah kebijakan. Mereka tidak duduk di kursi parlemen, tapi tangannya panjang sampai ke meja keputusan. Mereka inilah yang paling takut dengan RUU perampasan aset. Karena kalau undang-undang ini berjalan lurus, bukan hanya pejabat yang bisa kehilangan aset, tapi juga tuan besar di balik layar. Dan yang paling menyakitkan, rakyat kecil yang kerja keras, yang bayar pajak, justru jadi korban. Sementara segelintir orang itu bebas menghisap sumber daya bangsa. Bayangkan, petani susah beli pupuk, nelayan susah beli solar, buruh digaji pas-pasan, tapi di sisi lain, ada yang bisa beli jet pribadi, ada yang bisa simpan uang triliunan di luar negeri. Inilah wajah nyata ketidakadilan. Negeri kaya raya, tapi hasilnya jatuh ke kantong segelintir. Maka RUU perampasan aset ini bukan sekadar soal hukum. Ini soal keberpihakan. Keberpihakan pada rakyat atau pada oligarki. Kalau DPR berpihak pada rakyat, mereka harus berani melawan tekanan modal. Kalau pemerintah berpihak pada rakyat, mereka harus berani bilang tidak pada sponsor politik. Dan kalau partai politik sungguh berpihak pada rakyat, mereka harus berhenti jadi perpanjangan tangan oligarki. Teman-teman, mari kita akhiri dengan seruan yang jelas. Indonesia ini bukan milik koruptor. Indonesia ini bukan milik oligarki. Indonesia ini milik rakyat. Kalau DPR serius, sahkan sekarang juga. Kalau pemerintah berani, jalankan tanpa kompromi. Kalau partai sungguh-sungguh, berhenti pura-pura. Dan kalau rakyat kompak, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan. Mantap kalau rakyat bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat jadi gelombang besar.
Gelombang yang bukan hanya mengguncang Senayan, tapi juga membersihkan negeri ini dari korupsi dan kerakusan. Karena sejarah sudah membuktikan, ketika rakyat bergerak, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan. Indonesia milik rakyat, bukan milik koruptor. Saatnya buktikan sekarang juga